Febri Adriansyah resmi ditahan di rutan KPK. Alhamdulillah, ya Allah, ya Robbi, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus. Mampus lo moy. Astagfirullahaladzim, habis tahajud gue gak sia-sia nih ya, gue tahajudin orang yang zolim sama masyarakat Indonesia. Gak sia-sia gue ya. Akhirnya ditangkap juga tuh orang. Mampus lo ya. Nih ya, buat Febri ya, lo denger nih kata-kata Quran surat Al-An'am ayat 45 yang bunyinya, maka orang-orang yang zolim itu dibinasakan sampai ke akar-akarnya. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Mantep kan? Tuh Dajjal, lo denger tuh ya. Akhirnya nih dia ketemu sama orang-orang yang dia jeblosin. Gebukin aja, udah emosi nih gue, naik darah turun tai nih ya. Terus kenapa ini orang kagak pakai rompi pink? Hah? Lu kenapa pakai batik? Lu mau foto keluarga? Hah? Apa lo mau jadi koper Yasin tuh? Kurang ajar nih orang nih ya. Mana kagak diborgol lagi, borgol tuh bibirnya tuh biar ngomongnya kagak angkuh banget. Wih. Pak, kok nggak pakai rompi, Pak? Ini Jampitsus yang di rumahnya ditemukan 74 kg emas sama uang senilai 476 miliar akhirnya ditahan KPK. Tapi perhatiin gayanya coba. Jalan petantang petenteng kayak preman pasar, nolak diborgol, nolak pakai rompi tahanan. Udah gitu dengan tengilnya masih bisa ngegas pas jawab pertanyaan wartawan. Ini belum cukup untuk dilakukan penahanan. Semua alat bukti harus dikonfirmasi dan diperdalam dulu. Dan barulah kita melakukan penahanan. Memang ini kriminalisasi. Itu jelas-jelas rumahnya dia. Dan itu emas dan duit ditemukan di rumahnya dia. Masih aja ngeles kagak ngaku pula. Rakyat dianggap bisa digoblokin kayak anak TK. Bener-bener bangsat sejati nih orang. Gue rasa iblis juga minder suntangan kalau ketemu nih orang. Ini mental pejabat bajingan kayak gini yang bikin Indonesia susah maju. Ngerasa pejabat itu ningrat, sementara rakyat itu jelata. Makanya ngomong seenak-enak jidat. Bener-bener anjing, bangsat, biadab. Emang maaf bahasa gue udah nggak bisa tahan lagi sama orang kayak begini. Gila. Nih kalian udah pada lihat belum Febri ngomong apa? Intinya dia ngerasa dia dikriminalisasi. Dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Monyet, bukti udah ecer-eceran kayak tai. Tumpukan duit puluhan juta dolar, emas 74 kilo di berangkas rumah lu. Dan itu semua terang benderang masih lu bilang kriminalisasi, kontolisasi. Kayak anjing lu. Tom Lembong, Nadim, Ibam, Kerry, Riva, Yoki, Amsal Sitepu, Nikita Mirzani, Niko Wijaya, Aldi. Ada nggak mereka pas ditangkap ditemukan berangkas duit emas, tapi mereka langsung dipakai rompi pink, diborgol. Lah lu petantang petenteng pakai batik terus bilang saya dikriminalisasi, anjing. Muak gua lihat drama penegak hukum yang so suci kayak lo. Gak usah ngomong lo, tai. Betul, kenapa yang lain bisa pakai rompi pink, rompi orange, sementara si Febri ini enggak? Kan dia udah jadi tersangka. Aman ya, bisa-bisanya itu tersangka pakai baju batik kagak diborgol. Mau ngapain pakai batik malam-malam, ah? Mau kondangan lu subuh-subuh, ha? Kok bisa sih? Kemana tuh rompi pinknya, kemana, ha? Lagi dicuci? Baru tahu gua pikir cuman uang sama emas doang dicuci. Nari lu, tot, wer. Intinya, kenapa Pak Febri tadi nggak pakai rompi ya Pak? Terima kasih. Ya, kalau masalah rompi tadi mohon maaf, karena buru-buru juga udah malam ya. Saudara Eva telah ditetapkan tersangka dan dilakukan penahanan 20 hari ke depan. Intinya, kenapa Pak Febri tadi nggak pakai rompi? Tak pakai rompi karena sudah malam. Kurang ajar banget pernyataan seperti ini, sangat tidak profesional sekali ya. Luar binasa. Yang menjerat ex Jampitsus. Tangkap dan tahan saudara Febri. Itu tuntutan kami. Terus ini tadi ada aksi lempar telur itu sebagai simbol apa ini, Mas? Sebagai bentuk kekecewaan kami terhadap Kejaksaan Agung Republik Indonesia, terutama kepada saudara Febri, yang dimana menurut kami saudara Febri sudah mendapatkan jabatan yang sangat ideal untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi di negara yang kita cintai ini, tapi oknum tersebut diduga mengkhianati sumpah jabatan.
Halo guys, apa kabar? Semoga Bapak Ibu semua menyaksikan konten ini. Saya doakan dalam keadaan sehat, diberikan rahmat, berkat rezeki, berkat berlimpah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Guys, ini benar-benar dapat membangkitkan amarah rakyat Indonesia ketika orang-orang lain menjadi tahanan, menjadi tersangka, mereka lantas kemudian dikenakan rompi, tangannya diborgol. Tapi kenapa tidak berlaku bagi si Febri? Dirinya jelas-jelas adalah terduga koruptor, lalu kemudian sudah menjadi tersangka, tahan oleh KPK. Tapi kenapa tidak mengenakan rompi? Kenapa tangannya tidak diborgol? Ini ada apa? Ini bisa menyebabkan publik marah, publik geram. Kita menjadi skeptis dengan penegakan hukum di Republik ini. Kenapa bisa ada standar ganda seperti ini? Kenapa yang lain-lain dikenakan rompi sementara si Febri tidak? Jampitsus Febri resmi ditahan di rutan KPK. Saya tidak tahu teman-teman, apakah kita harus mengapresiasi Kejaksaan Agung atau justru dengan ditahannya Febri ini menunjukkan bahwa memang dalam hukum tidak akan pernah ada equality atau kesetaraan di hadapan hukum, equality before the law. Karena teman-teman, secara telanjang dipertontonkan perlakuan yang berbeda. Don Rito diborgol pakai rompi pink, tapi hal itu tidak berlaku terhadap mantan Jampitsus. Jadi ternyata pengunduran dirinya dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus tidak menghilangkan kekuasaannya. Ternyata dia tetap diperlakukan secara istimewa. Saya tidak tahu apa yang sedang dipertontonkan, dan saya juga tidak tahu apakah kita harus tetap optimis terhadap perjalanan kasus ini, atau ya sudahlah, kita tidur aja. Semakin biadab hukum di negeri kita, hanya tajam kepada rakyat kecil tetapi tumpul kepada para pejabat. Saatnya kita rakyat bergerak. Hukum tidak boleh seperti ini, ya. Apa istimewanya Febri sehingga dia bisa dispesialkan? Bukankah kita semua setara di mata hukum? Jika sudah mempermainkan hukum seperti ini, ayo rakyat Indonesia, kita bergerak. Kita tunjukkan siapa kita. Kita adalah bangsa yang besar. Tidak boleh kita dipermainkan oleh si Febri. Tidak boleh kita diinjak-injak oleh hukum yang semena-mena, ya. Selama ini semuanya mendapatkan hukuman yang mengerikan. Kenapa si Febri diperlakukan spesial seperti ini? Kalau memang tidak bisa ditegakkan hukum kepada si Febri, marilah kita rakyat Indonesia untuk bergerak bersama-sama. Kita tegakkan hukum kita untuk si Febri. Monyet, lo mau drama apa lagi? Ha? Apa susahnya sih lo pakein rompi? Gak usah alasan udah malam, ya. Terus gak usah alasan lagi nih, kalau ini semalam lo bilang alasannya udah malam, terus sekarang pagi-pagi lo alasannya kepagian. Terus lo bilang apaan? Buru-buru lo kebelet berak, hah? Udah cepirit lo sampai ke betis-betis itu tainya, hah? Apa yang habis rompinya? Terus mau gue pakein ini tuh, gue mau pakein pelampung tuh, hah? Apa mau gue pakein jaket Shopee? Masa iya dari segitu banyak dah satu tim pun kagak ada yang bisa ngambilin rompi sih, ya? Betul. Kebanyakan sepik lo. Nih ya, giliran kasus Pertamina pada tanggal 26 Februari 2025, ya, itu tersangka langsung tuh dipakein rompi pink. Ini jangan sampai perkara rompi pink jadi pada rame nih, ya. Ketahuan banget sepiknya, lu mau bikin drama apa lagi? Pih. Oh, ya, ini ke depan kalau ada warga sipil seandainya ditangkap pejabat, kalian berhak untuk menolak dipakaikan rompi pink, ya. Karena si Febri saja mereka tidak kenakan rompi pink. Jadi warga-warga lain kalau ditahan, ditangkap, harus adil dong, harus sama dong, ya. Jangan cuma dispesialkan kepada para pejabat, sedangkan warga lain dikenakan rompi tahanan. Ini SOP-nya hanya berlaku untuk ini kan persepsinya, ini kan menimbulkan skeptisisme. Ini kan jadi menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. Kok ada perlakuan perbedaan seperti ini? Kok ada standar ganda seperti ini? Guys, coba perhatikan postingan ini. Perbedaan hukum yang sangat kontras. Semuanya pakai rompi pink, guys, ya. Termasuk Nikita Mirzani juga. Hanya ini nih, ya. Si bajingan satu ini kenapa dispesialkan? Ini kan membuat publik jadi kayak kurang begitu percaya dengan penegakan hukum di negeri ini. Kok bisa ada standar ganda seperti ini?
Kok bisa ada perbedaan perlakuan seperti ini? Kok ada perbedaan SOP seperti ini? Bukankah semuanya sama di mata hukum? Bukankah semuanya harus sesuai dengan SOP penahanan? Kenapa? Kenapa Pak Febri tadi nggak pakai rompi ya Pak? Makasih. Ya, kalau masalah rompi tadi mohon maaf karena buru-buru juga udah malam ya. Buru-buru karena sudah malam. Kunyuk. Emang kenapa? Kebelet lo, nggak tahan. Nyuk, kunyuk. Ternyata ya, rompi juga punya jam kerja. Pagi dipakai, malam pulang gitu. Nyuk, kunyuk. Ya kalau begitu besok kalau ada razia malam, bilang aja. Ya, apa? SIM saya besok pagi aja. Sekarang lagi istirahat. Begitu kan, Nyuk? Ya Allah. Jangan diborong. Tololnya jangan diborong. Yang dipermasalahkan bukan siang atau malamnya. Yang dipertanyakan kenapa perlakuannya berbeda. Begitu, Nyuk. Kunyuk. Rakyat lagi susah. Rakyat lagi gerem. Lihat hukum nggak jelas seperti ini. Lu bikin pertanyaan begitu. Jangan sampai rakyat marah, tolol. Pak, tolong Pak. Kata-kata buat orang tolol ini, Pak. Bajingan. Gedung disegel oleh rakyat Indonesia. Surat terbuka untuk seluruh ketua BEM, terkhusus BEM Fakultas Hukum di seluruh Indonesia, ketua organisasi-organisasi advokat di masing-masing cabang, dan para konten kreator yang selama ini berteriak tentang kasus yang melibatkan mantan Jampitsus. Saya rasa sudah waktunya hari Senin kita berkonsolidasi untuk turun ke jalan. Betul. Yang ada di Jakarta berdemonstrasi ke Kejaksaan Agung, yang ada di daerah berdemonstrasi ke Kejaksaan Negeri atau ke Kejaksaan Tinggi. Karena apa yang kita saksikan hari ini, sudahlah kita berhenti bicara soal KUHAP. Ini bukan lagi soal hukum acara, tapi ini soal bagaimana keberpihakan dan keinginan untuk menuntaskan kasus. Saya rasa sejak awal kasus ini ditangani sampai hari ini, kita hanya melihat bau amis dan bau busuk dalam penanganan perkaranya. Contoh nyatanya saja, bagaimana ada 2 orang tersangka yang sudah ditetapkan, yang pertama Don Rito dan juga mantan Jampitsus, tapi yang satu ditahan, yang satu tidak. Ini apa? Kita sedang tidak lagi bicara soal KUHAP. Kita dipertontonkan tidak ada kesetaraan di mata hukum. Hukum tiba-tiba menjadi lembek jika itu menyangkut pejabat tinggi suatu institusi penegak hukum. Maka mari teman-teman, saya berharap video saya ini bisa mengajak kita semua. Saya akan meluangkan waktu saya, teman-teman tolong luangkan waktu teman-teman. Para ketua BEM Fakultas Hukum, tolong gunakan hari weekend ini, Sabtu dan Minggu, sebagai waktu untuk mengkonsolidasi gerakan agar di hari Senin semua bisa turun ke jalan meminta untuk segera dilakukan penahanan dan pengusutan terhadap tersangka Febri Adriansyah. Betul, setuju. Kalau sudah ada perlakuan khusus seperti ini, Febri nggak dikenakan rompi pink, ya. Ini membangkitkan amarah rakyat Indonesia. Sudah saatnya kita bersatu, ya. Kita tunjukkan amarah kita bahwa tidak boleh ada orang yang diistimewakan, tidak boleh ada koruptor yang dimanjakan, tidak boleh ada koruptor yang merasa lebih tinggi daripada hukum di Indonesia ini sehingga dia bisa semena-mena. Sementara yang lain diperlakukan sesuai standar operasional, diperlakukan sesuai dengan prosedur. Tetapi kenapa tidak bagi si Febri, ya? Kalau hukum tidak bisa memberikan keadilan bagi si Febri, maka rakyat yang akan menunjukkan keadilan itu. Guys, Febri Adriansyah sudah ditahan di rutan KPK. Tapi bukannya senang, jujur gue emosi sih dengar dia. Nih kalian dengar ya. Menurut saya ini belum cukup untuk dilakukan penahanan. Di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini. Semua alat bukti harus dikonfirmasi dan diperdalam dulu. Dan berkali-kali dilakukan expose, baru kita yakin bahwa ini tidak zolim, sehingga kita tetapkan tersangka dan barulah kita melakukan penahanan. Dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Makasih ya. Nah, kalian udah denger kan dia bilang apa? Emosi nggak? Kesel nggak ngelihatnya? Dia bilang kalau misalkan diri dia dizolimi. Dia bilang kalau misalkan di Gedung Bundar itu
Tidak pernah seperti ini. Harus dilakukan pendalaman dan konfirmasi alat bukti agar tidak adanya kezoliman. Gimana dengan Nadiem? Hah? Gua tanya gimana dengan Nadiem? Apakah dikonfirmasi terlebih dahulu waktu itu? Apakah dilakukan pendalaman baru dia jadi tersangka? Enggak, tiba-tiba dia langsung jadi tersangka, ditahan. Menurut gue tidak ada pendalaman alat bukti di situ. Jadi makanya jangan ngerasa diri lu dizolimin lah. Tai lu. Lagian ya Feb, kata gue mah perlu pendalaman apa lagi sih? Hah? Udah jelas-jelas ada emas 74 kilo di rumah lu dan ada jutaan dolar di rumah lu. Dan lu merasa kalau diri lu dikriminalisasi. Hah? Tai lu, makan tai lu sono. Dan buat orang yang nanya di DM, kenapa bang nggak bahas Febri lagi gitu? Ya ini salah satunya. Kalian lihat aja lah. Itu dia nggak ada pakai rompi-rompinya coy. Gue selama gue hidup ya, dan gue ngeliat berita, rata-rata koruptor itu ketika dilakukan penahanan itu pasti pakai rompi. Ini dia pakai batik terus jalan petantang petenteng. Betul. Gimana coba? Kan anjing ya. Jadi guys, menurut keyakinan dan pendapat gua, Febri ini ditahan hanya untuk meredam isu publik yang ada di sosial media, bentuk amarah publik yang ada di sosial media, juga demo-demo kemarin ya. Tapi gue berharap keyakinan dan pendapat gue ini semuanya salah dan terbantahkan. Dan juga gue nggak terima kalau misalkan tersangka yang ditahan atau yang divonis nanti itu cuman Febri dan Dorito doang. Kenapa? Karena dengan keyakinan gue ada nama-nama besar yang terlibat di dalam kasus ini. Dengan seluruh barang bukti yang ada, menurut gue bukan pemainnya bukan dua doang. Pemainnya pasti banyak dan ada nama besar yang harus terseret juga di kasus ini guys. Akhirnya si bangsat ya, mantan Jambotsus ya, ditangkap tanpa borgol dan rompi pink ya. Alasannya karena sudah terlalu malam dan lupa, kampret ya. Terus pakai bilang kalau dia itu dikriminalisasi dan juga alat bukti belum cukup untuk menahan. Ngomong seenak biji nih, kayak dia itu masih berkuasa, pengen tak ulek-ulek bijinya ya. Iya. Alat bukti belum cukup karena apa? Karena biji onta kau belum diperiksa. Ya. Hukum bangsat. Akhirnya si bangsat ya. Akhirnya Febri Adriansyah ditahan di rutan KPK, namun tidak memakai rompi dan tidak diborgol. Dan yang lebih gilanya lagi guys, kuasa hukum Febri Adriansyah yang terbaru itu adalah mantan juru bicara KPK. Jadi gila banget guys, Febri Adriansyah ini baru saja ya ditahan di rutan KPK, itu katanya selama 20 hari. Dan Febri Adriansyah ini mengaku dikriminalisasi saat ditanyai wartawan ya. Jadi dia ini mengaku sudah berdiskusi ke kejaksaan dan mengaku barang buktinya itu sebenarnya belum cukup untuk melakukan penahanan terhadap Febri. Jadi barang buktinya itu semacam harusnya tuh diselidiki dulu lebih dalam baru dilakukan penahanan. Alasan tersebut dia ini mengaku sudah dikriminalisasi. Ya sebenarnya cukup miris ya guys. Pertama yaitu kan alat bukti sudah terang benderang ya. Itu 74 kilo emas di berangkas dan berbagai uang tunai bentuk mata uang asing sudah mencapai ratusan miliar. Namun barang bukti tersebut katanya masih belum cukup. Padahal kan sebelumnya juga banyak sekali kejadian-kejadian penggeledahan yang ditemukan barang-barang bukti seperti itu ya. Tapi di sini yang gue juga mau soroti guys adalah perlakuan terhadap tahanan ya. Kalian bayangkan saja tahanan-tahanan lain itu begitu ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan itu memakai borgol dan rompi ya. Tapi kalau kalian lihat Febri ya ditahan dengan menggunakan batik panjang, tidak diborgol pula, dan ini menunjukkan adanya semacam perlakuan khusus ya. Dan ini sangat-sangat tidak baik ya sebenarnya bagi penegakan hukum kalau seandainya tebang pilih ya bagaimana perlakuan terhadap tahanan. Dan yang lebih tidak masuk akal lagi guys adalah alasannya, yaitu katanya alasannya karena sudah buru-buru dan sudah kemalaman hingga ya udah nggak usah diborgol dan nggak usah pakai rompi gitu ya. Gua lihat ini benar-benar gimana ya, kalau ini dipertontonkan di publik ya, keanehan-keanehan semacam ini itu malah menimbulkan kemarahan yang lebih besar. Karena kalau hal seperti ini berlanjut ya, maka ketidakpercayaan publik pada penegakan hukum ini benar-benar akan runtuh. Ya kita lihat aja bagaimana perkembangannya guys. Mudah-mudahan saja ini tidak ada kecacatannya dan ini diusut dengan sangat-sangat profesional, karena ini
Oke guys, yang membuat saya tidak masuk akal dan juga mungkin Bapak Ibu semua di sini jadi terheran-heran dan bertanya-tanya adalah kenapa si Febri ini bisa mengeluarkan statement bahwa dirinya ini korban kriminalisasi. Ini kan kontradiktif ketika kita telah melihat barang bukti fisik real itu ada guys ya. Lalu kemudian kalau dia menganggap bahwa dia dikriminalisasi, terus emas dan juga uang yang berpuluh-puluh miliaran itu asal dari mana? Itu kan tidak muncul begitu saja dari ruang hampa dan baru ditemukan di dua tempat yang berbeda. Belum temukan di rumah induknya Jampitsus Febri ini. Jadi dia mau ngeles pakai apa lagi? Mau mengelak dengan cara apa lagi? Bukti real, bukti fisiknya ada, kita melihat dengan jelas. Jadi kenapa dia bisa mengatakan kriminalisasi? Hati-hati guys ya, jangan sampai nanti muncul narasi-narasi pembelaan sehingga akhirnya kasus ini menguap begitu saja dan Febri bisa saja bebas guys. Kita dapat mencium aroma-aroma bahwa Febri ini sangat sulit untuk tersentuh hukum. Mulai dari kita dipertontonkan masyarakat umum pada umumnya, kalau sudah ditetapkan menjadi tahanan, itu kan ada SOP standar, dikenakan rompi, tangannya diborgol rapat. Tapi kenapa tidak berlaku bagi Febri? Kenapa si Febri ini diberikan karpet merah? Kenapa diperlakukan spesial? Kenapa dia dimanjakan? Harusnya dia dikenakan rompi dan juga diborgol agar publik ini tidak berpikir bahwa hukum kita ini tebang pilih. Saya bersyukur ketika ada mahasiswa, ada masyarakat, konten kreator, influencer yang terus bersatu padu mengawal kasus ini. Karena kalau kita tidak mengawal, ini bisa menguap. Ada upaya-upaya pembelaan, bahkan ingin membebaskan Febri. Mari kita kawal terus guys ya, karena kita sudah melihat dengan jelas bukti real, bukti fisik itu ada. Mau ngeles pakai cara apa lagi? Si Febri harus dihukum dengan hukuman yang maksimal. Oke guys, terima kasih sudah menyaksikan konten reaksi dari saya. Sampai jumpa lagi di konten reaksi saya selanjutnya.